Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas praktikum PBO, pemrograman presentasi objek. Nah, di sini kita berkelompok bertiga. Yang pertama itu ada saya sendiri, Hanan Amar, dengan NIM 2124 10 10 30 60. Dan ada dua teman saya, yaitu Dejan Putra Pratama dengan NIM 2124 10 10 3102. Dan Satria Cahya Kusuma dengan NIM 2124 10 10 3096. Nah, di sini kita akan menjelaskan tugas dari PBO. Nah, pertama itu kita ada masuk ke abstrak kelas ini, base transaksi. Nah, di sini kita masuk base transaksi itu termasuk abstrak kelas karena supaya bisa menampung inheritance dari kelas-kelas yang lainnya. Di sini inheritance-nya itu adalah e-transaksi. Nah, e-transaksi ini untuk diimplementasikan. Coba bisa langsung kita buka e-transaksinya. Nah, di sini itu adalah implementasi dari base transaksi tadi. Nah, kita coba langsung ke kelas transaksi aja. Nah, di sini kelas transaksi itu inheritance dari base transaksi yang di awal tadi, yang itu adalah base class dari transaksi. Nah, ini juga mengimplementasikan dari pengiriman. Nah, isinya di sini itu adalah public ID, public integer, transaksi ID pengiriman, get set, dan dua-duanya itu get set. Nah, selanjutnya kita langsung ke pengiriman aja. Nah, pengiriman ini adalah implementasi dari pengiriman tadi. Nah, isinya itu transaksi dari ID pengiriman, get set. Terus kita langsung ke pengiriman .class. Nah, ini kita masih nah, di sini termasuk inheritance dari base transaksi juga, cuman ini masih kosong karena belum kita pakai untuk datanya. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya Dejan tentang SQL Helper Class. Baik, sebelum masuk ke bagian SQL Helper, di sini saya akan menjelaskan mengenai app.config dulu. Jadi sebelum kita masuk ke program kelasnya, program .js-nya itu kita koneksikan terlebih dahulu dengan seperti ini ya. Add name default, terus nanti ada host localhost, port 5433, password 12 ini. Misalnya ini contoh passwordnya dimasukkan, user ID-nya, sama kalau dari kami sendiri itu nama database-nya mau desain. Jadi disesuaikan terlebih dahulu dari data di PG admin-nya dengan program .js-nya, atau bisa dikatakan dengan programnya. Lalu masuk ke bagian SQL helper.js atau kelas SQL helper. Nah, di sini jadi public class SQL helper ini tuh maksudnya kelas di mana ini namanya itu SQL helper, yang isinya itu adalah kumpulan fungsi ataupun metode-metode yang akan digunakan nantinya. Nah, kemudian di sini ada public static databel load databel dt string query. Jadi maksudnya tuh public static itu artinya jadi bisa langsung digunakan fungsinya gitu loh. Terus load databel itu tujuannya itu adalah untuk yaitu nama metodenya gitu loh. Jadi metode load databel untuk mengambil data ininya. Dan string query ini maksudnya itu adalah parameternya yang akan digunakan gitu loh. Kemudian di sini tuh ada try sama catch. Nah, try catch ini tuh tujuannya itu untuk yang namanya tuh menghandle error gitu. Sama seperti kayak di Python gitu yang source di code. Jadi tujuannya tuh menghandle error. Nah, di sini nanti misalkan nanti ada error itu bakal di catch. Dengan ini nanti ada exception-nya juga gitu. Dimana nanti exception-nya itu kita koneksikan dengan yang namanya connection string gitu. Nah, di sini di dalam tray itu ada string connection sama dengan configured manager, terus connection string, terus ada ini npj SQL connection con sama dengan new npj SQL connection. Nah, di sini kan ada tuh yang namanya CMD. Nah, ini tuh untuk menghubungkan dengan yang namanya command prompt. Jadi nanti ada hubungannya dengan command prompt gitu di bagian akhirnya. Nah, di sini ada exception untuk handle error. Terus ada true new, nanti dimasukkan ya, data yang di tray tadi itu masuk ke dalam ini catch, dimasukkan ke data adapter yang baru. Nah, kemudian ada yang namanya delete by. Nah, delete by ini tuh ya seperti namanya itu tujuannya untuk menghapus data yang ada di dalam tabel gitu loh.
Nah, di sini juga sama menggunakan yang namanya try catch untuk menghandle yang namanya error. Kemudian di sini tuh ada ini string connection sama saja configured manager. Nah, di sini yang membedakan adalah bagian ini. String delete query sama dengan delete from dan lain-lain gitu. Jadi tujuannya itu untuk memilih bagian mana yang akan dihapus. Seperti yang ada di Postgre kan ada namanya where delete from gitu. Tujuannya itu untuk menghapus data yang ada di kolomnya itu loh. Jadi nama kolomnya apa, terus nama value-nya apa gitu. Seperti itu. Terus juga di sini nanti di open lah intinya datanya. Terus di sini ada using npj-sql comment sama dengan new npj-sql comment delete query ya. Sesuai dengan yang tadi kan ini delete query. Jadi datanya tuh dimasukkan gitu, di-execute gitu. Jadi dipanggil objeknya gitu, SQL comment untuk digunakan sebagai execute SQL-nya gitu atau data konstruktornya. Kemudian di sini ada execute non query. Nah, execute non query itu maksudnya itu akan mengexecute data itu dari create ya update sama delete. Jadi nggak bakal jalanin yang namanya select atau read gitu seperti itu. Nah, di sini ada data tabel delete by, ini formatnya. Terus di sini untuk data adapter barunya dimasukkan ke sini, X, jadi X message seperti itu. Nah, kemudian ada yang terakhir tuh delete by juga, sama seperti sebelumnya, tujuannya untuk menghapus juga. Nah, di sini tuh cuman dicek satu-satu, yaitu dengan membuat variabel yang namanya ini, nt i sama dengan dt.rows count min 1 gitu. Jadi bakal dihitung sampai 0 gitu loh, sampai habis gitu di dalam row di dalam tabelnya atau bisa dikatakan baris di dalam tabelnya itu bakal dicek gitu loh sampai habis gitu. Terus di sini lebih spesifik ya if row column name to string. Jadi misalkan mau diubah ke string gitu ya. Jadi menggunakan ini terus row dot delete. Jadi ini untuk mengeksekutnya gitu loh. Kemudian di sini ada kalau misalkan memang udah selesai itu menggunakan ini supaya tabelnya itu berubah yaitu accept change. Jadi untuk sqlhelper.cs itu cukup sampai sini. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya untuk program.cs. Oke, selanjutnya adalah bagian program.cs. Yang pertama adalah tabel transaksi. Di sini kita mengambil data dari database yang sudah kita buat di pgadmin. Metodnya untuk memanggil adalah pertama kita membuat dulu data table di program dengan cara data table dt transaksi. Lalu untuk meload tabelnya dari database kita hanya mengetik factory.load table, lalu nama tabelnya di database yaitu transaksi. Setelah itu kita membuat list transaksi. Setelah datanya di load, data tersebut akan masuk ke dalam list transaksi yang sudah kita buat tadi dan akan masuk ke dalam list kosong di sini. Nah, di situ. Lalu yang kedua adalah tabel pengiriman. Caranya sama, hanya berbeda tabel saja. Yang kedua ini adalah tabel pengiriman. Mungkin bisa langsung ke factory.cs. Nah, ini adalah metode untuk meload datanya dari database yang sudah kita buat. Dengan cara select from untuk menampilkannya di pgadmin. Lalu table name. Table name-nya tadi transaksi dan pengiriman. Oke, kembali ke program. Oke, yang selanjutnya adalah menghapus. Ini adalah SQL helper.deleteBy adalah metode untuk menghapus baris yang kita ingin hapus. Misal ada data yang salah, itu jika kita ingin menghapus hanya tinggal menghapusnya saja. Ini adalah metodenya SQL helper.deleteBy. DeleteBy lengkapnya sudah dijelaskan oleh teman saya di SQL helper tadi. Contohnya kita akan menghapus ini.
pertama kita panggil dulu data tabel transaksinya, lalu kita pilih yang tabel transaksi, lalu where di mana kita akan menghapusnya. Kita akan menghapus di ID transaksi. Lalu dengan file nanti ID transaksinya akan dicari yang bernilai 2. Jadi yang bernilai 2, ID transaksi yang bervalue 2 itu akan dihapus. Ini menghapusnya langsung di dua ya. Jadi yang dihapus, yang di program dihapus dan di database juga akan dihapus. Lalu selanjutnya adalah memasukkan data table ke dalam list. Data table yang sudah di-load tadi itu belum tersimpan di dalam list program. Itu hanya tersimpan dalam data table pada program. Cara memasukkannya pada list program adalah dengan metode seperti ini. ID in data table transaksi. Ini kita panggil dulu data table transaksinya. Lalu .rows. Rows ini baris. Jadi ID ini akan diletakkan pada baris keberapa, kolom keberapa. Yaitu rows I dan 0 itu adalah kolomnya. Yang I itu adalah barisnya. Jadi setelah ID tersebut dipanggil, ID di sini setelah dipanggil, akan masuk ke dalam list yang ada di sini. Begitu juga dengan tanggal transaksi dan seterusnya. Dan setelah disimpan dalam list, setelah dipanggil dalam list, data tersebut akan disimpan di bagian di bagian base transaksi.js. Mungkin bisa ke bagian base transaksi. Nah, setelah data tadi dipanggil di dalam list, akan disimpan di base transaksi di kelas ini. Oke, kembali ke program. Nah, selanjutnya terakhir adalah bagian menampilkan. Di sini kita akan menampilkan list yang sudah disimpan pada base transaksi. Kita akan menampilkannya satu persatu. Jadi pertama kita panggil dulu transaksinya dalam tabel transaksi. Lalu mengetik metode console.writeLine transaksi ID itu untuk menampilkan ID-nya ya. Lalu yang transaksi tanggal transaksi itu untuk menampilkan tanggal transaksi, untuk menampilkan data transaksinya dan seterusnya. Mungkin demonya bisa dijelaskan oleh teman saya. Baik ya, tadi kan kita akan sesuai dengan program.js ya. Itu kita akan menghapus dari tabel transaksi. Itu kan tadi transaksi ID-nya kita pakai transaksi ID 2. Nah, di sini transaksi ID 2 itu ada masalah network dan berhasil. Coba kita bisa buka PG admin. Nah, di PG admin tadi kan ya. Nah, di transaksi itu kan yang paling bawah itu ada 2 ya. Nah, ini ada yang ID kedua kan itu tadi ada gagal, masalah network juga. Nah, tadi berarti sudah berhasil dari yang di-run sesuai dengan command prompt yang tadi. Nah, berarti programnya itu berhasil menghapus ID transaksi yang nomor 2. Nah, berarti itu programnya sudah berhasil untuk dijalankan. Bisa balik ke command prompt-nya lagi tadi. Nah, itu kan nggak ada tuh ID transaksinya. Berarti sudah berhasil. Nah, mungkin sekian dari penjelasan oleh kelompok kami tentang tugas praktikum PBO ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.